Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman dan Islam, serta kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, orang-orang yang mengikuti jejak para beliau hingga yaumul qiyamah. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakan sholat. Tak usah jauh-jauh untuk sholat sunnah, sholat 5 waktu yang wajib saja tidak mereka kerjakan. Mengherankan bukan? Banyak dari kaum muslimin yang bekerja banting tulang dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu hidup itu perlu makan perlu uang, dan uang didapatkan jika kita bekerja keras. Karena mereka mengetahuinya, maka mereka melakukannya. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mengemukakan pembahasan tentang keutamaan salat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Keutamaan salat 5 waktu. Salat memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Antara lain, yang pertama, salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, batasan seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Apabila tidak sholat, maka dia adalah kafir. Dari salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqi rahimahullah berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap satu amal yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Tidaklah seseorang tegak imannya kecuali dia menegakkan sholat. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Nabi SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah Islam, dan tiang atau penopangnya adalah sholat. Yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat adalah yang pertama kalinya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia mendapat keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, maka ia merugi dan menyesal. Tetapi kalau misalnya sholat wajib itu tetap ada yang kurang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, lihatlah pada hambaku, apakah dia mengerjakan sholat sunnah? Ada amalan sholat sunnahkah dia? Maka sholat sunnah itu menyempurnakan atau melengkapi dari sholat wajib itu. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Keutamaan sholat 5 waktu, yang pertama itu kita mendapatkan cinta dari Allah. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tu'minu fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Yang kedua,
selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum amlakum wa yaghfir lakum dzunubakum wayati'il wayati'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, dia akan mendapat kemenangan, yaitu kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 71. Yang ketiga adalah pelaku salat disifati sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Jikalau ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari saya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.